بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bolehkah seseorang meminta doa kepada anaknya? Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Pada dasarnya berdoa itu sebaiknya adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin berdoa, berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lebih afdal. Karena yang tahu hajat kita itu kita sendiri. Akan tetapi boleh juga seseorang minta kepada orang lain. Karena hal ini pernah dilakukan Rasul dan juga para sahabatnya. Contoh dua riwayat. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat umrah. Maka Nabi SAW mengizinkan dan mengatakan, La tansana ya akhi min du'aik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu lupakan kami, wahai saudaraku, maksudnya Umar bin Khattab, akan doamu kepadaku. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta doa kepada Umar bin Khattab saat umrah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada dia, bahwa dia melihat kelak pada hari kiamat sekelompok orang yang banyak sekali. Kemudian Rasul mengatakan, fadhanantu annahum ummati. Aku sangka mereka adalah umatku. Tetapi kemudian dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan, itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat lagi sekelompok yang jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan umat Musa dan kaumnya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepadanya bahwa itulah umat Muhammad, dan di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahwa di antara sifat-sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab adalah orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta diobati dengan besi panas atau kay, orang yang tidak tatayur, dan orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kemudian berdiri Ukasha ibn Mihsan. Kemudian meminta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan aku termasuk yang 70.000 itu. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau wahai Ukasha termasuk dari mereka. Ketika Ukasha kemudian dikabulkan doanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan anta minhum, semua para sahabat berdiri dan minta didoakan juga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sabaqakum biha Ukasha, telah mendahului kalian semua Ukasha ibn Mihsan. Dari dua riwayat ini bahwa boleh seseorang itu meminta doa kepada orang lain dan tidak menafikan tawakal. Walaupun sebaiknya sekali lagi berdoa antara kita dengan Allah. Apalagi kemudian kita minta doa kepada anak kita, sementara anak kita adalah anak yang soleh. Walaupun sebenarnya anak yang soleh itu, tanpa diminta pun dia sudah berdoa untuk orang tuanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam sebuah hadis, apabila anak Adam meninggal, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu.
Di sini ada kalimat atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tanpa diminta pun anak yang soleh pasti mendoakan orang tuanya, baik selama hidupnya, apalagi setelah kematiannya. Tetapi hukumnya, bagaimana meminta doa kepada anak, maka tidak masalah. Sebagaimana seseorang juga tidak dilarang meminta doa kepada orang lain, atau meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, maka boleh juga kita meminta doa kepada anak yang soleh. Wallahu a'lam.